Oke, hola semua. Di video kali ini kita akan ngerakit sebuah Tamiya spesial ya, seperti yang ada di thumbnail. Jadi kita mau ngerakit Tamiya dengan nama Lunchbox atau kotak makan. Nah, ini termasuk seri ini ya, Bigfoot Tamiya. Jadi Mini 4WD yang bannya gede-gede. Nah, ini saya kebetulan dapatnya sepertinya stok lama karena pas datang itu agak ini ya, plastiknya agak berdebu. Ini sebelum kita unboxing ya, di boxnya ini ada gambar settingan gearnya nanti seperti ini. Cukup beda ya sama Mini 4WD yang biasa kita rakit. Terus ini ada gambar keterangan kalau Tamiya-nya ini bisa miring sampai 40 derajat. Nanti kita coba aja. Di dalam boxnya ini kita akan dapet ini ya. Ini bodinya ini yang unik, yang spesial. Mobil apa ya kalau di Indonesia? Ini mobil van yang biasanya ada di Amerika, itu mobil-mobil penjahat biasanya. Terus ini rodanya, harusnya ini velg ya. Velgnya ada gearnya di bagian sampingnya. Terus ini gear set dengan wush, ini gede banget ini asnya, dan dinamo Mabuchi ya. Jadi teman-teman kalau mau nyari dinamo Mabuchi bisa di set ini ya, di Bigfoot. Terus ada sasis sama ban. Ini bannya, nah ini buktinya kalau stok lama ini agak ini ya, karetnya udah agak jamuran, ini ada putih-putih, nanti kita coba bersihin. Terus ini ada gearbox set. Ini ada penutup baterai, terus ada bagian sampingnya sasis. Dan ini stiker Lunchbox alias kotak makan, Vanessa Lunchbox. Ini Vanessa ini kayaknya yang gambar cewek itu. Nah, daripada lama-lama langsung aja kita rakit dan kita lihat nanti gimana hasilnya. Oke, step pertama kita lakuin kayak ini ya, ngerakit Tamiya biasanya. Kita pasang bannya dulu biar enak nanti jalannya. Dan berhubung ini pertama kali saya ngerakit series Bigfoot ya, ini saya siapkan repeannya atau contekannya biar gampang nanti kalau di tutorialnya atau di buku panduannya itu, di kertas panduannya kita disuruh untuk rakit bodi, tapi nanti bodinya bagian terakhir aja ya. Kita pasang ban dulu aja. Jadi kita lepasin bagian velg ini dari runnernya. Runnernya cukup tebal ini, bisa buat sumpit. Terus kita pasang bannya ke bagian velg. Jujur ini kayak sensasinya kayak ngeban asli ya, kayak masang ban di velg motor, karena ada bagian dindingnya itu. Terus untuk bannya sendiri mirip banget sama sama ban mobil sama ban motor. Ini pemasangan ban yang cukup kompleks menurut saya, perlu dimelar-melarin. Dan karena bannya ini ada ulirnya ya, ada arahnya itu, jadi nanti harus dipastiin bannya ini bener apa enggak posisi bannya. Oke, karena part ngeban ini saya cukup lama, jadi mungkin saya cepetin ya. Oke, kalau bannya sudah terpasang di velg, selanjutnya kita mau pasang ini ya, ngerakit untuk sasisnya. Jadi sasisnya ini cukup berbeda dengan Tamiya pada umumnya. Untuk sasis yang ada gearboxnya itu partnya sendiri. Terus untuk sasis yang tempat kita nanti naruh baterai itu juga ada sendiri. Jadi ada dua bagian sasis. Nah, sebelum kita ngerakit sasisnya, kita bongkar dulu dinamo. Ini kita dapat Mabuchi ya, tapi untuk Tamiya ini kayaknya nggak saya pakai. Ini saya kepikiran mau pasang Atomic atau SMJ bekas saja. Nah, kita pasang SMJ aja kali ya, yang udah bekas pakai. Jadi Mabuchinya bisa kita pakai lomba. Nah, ini kita pasang pinion dulu. Pinionnya ini ukurannya nggak kayak
pinion yang pada umumnya. Jadi kalau teman-teman pernah bongkar kit yang lama, itu kayak saya punya Type 2, pinionnya juga warna putih seperti ini yang 8T itu, tapi ini ukurannya beda, jadi lebih gede ketimbang pinion putih yang didapetin dari seri Mini 4WD yang lain. Terus kita tinggal pasang aja sesuai dengan tempat yang udah disediain, jadi tinggal dimasukin aja. Terus nanti untuk bagian terminalnya itu sudah ada sendiri, jadi nanti tinggal dipasang aja. Untuk dinamo tinggal ngikutin. Terus ini untuk bagian sasis, tempat dimana kita nanti masang gear, jadi gearnya itu bakal ditutup kayak gini ya. Kita pasang dulu gearnya. Oh iya, ini kalau bisa dibilang mungkin cara kerjanya kayak ini ya, kayak Tamiya seri MS sama MA ya, atau ME juga. Jadi dia itu dari dinamo atau dari motor itu ke counter gear, terus dari counter gear langsung ke penggerak yang terpasang di mana? Terpasang di as roda, jadi nggak ada propellernya, jadi langsung dipasang kayak gini aja. Terus kita kasih pelumas dulu biar nanti jalannya enak. Kita kasih pelumas bawaannya aja. Nah, kalau sudah terpasang di tempatnya, tinggal kita pasang penutup gearboxnya. Jadi kita pasang kayak gini. Ini udah ada petunjuknya ya, kita tinggal ikutin aja. Nah, nanti di bagian penutup gearbox itu akan ada sedikit lubang atau celah tempat kita nanti nempelin bagian gear yang ada di velg ke gear penggerak yang ada di sasis. Jadi ada lubangnya kecil. Nah, penggeraknya itu harusnya di bagian kiri, jadi kayaknya saya salah masang arah ban ini. Nanti coba kita ini aja, nanti coba kita benerin alur bannya jadi sesuai sama penempatannya. Jadi depan belakang itu yang ini ya, velg yang ada gearnya itu ada di bagian kiri. Nah, untuk pemasangan as itu kira-kira seperti ini. Jadi tinggal dicolok aja, dimasukin, terus nanti di ujungnya itu kayak ada pengunci ya. Jadi dimasukin terus tinggal dikunci aja dari samping kanan atau samping kirinya juga. Oke, ini akan sedikit saya percepat pemasangan rodanya. Nah, kalau semua velg atau rodanya sudah kita pasang, jangan lupa dirapetin ya bagian penguncinya yang kecil itu warna abu-abu, biar nanti nggak goyang. Nah, ini masih kurang rapat. Kita rapetin dulu, dan kalau sudah, sekarang waktunya kita masang bagian sasis untuk memasang baterai. Jadi ini terpisah ya, nanti kayak kotak baterainya tuh ditaruh di bagian atas. Kita pasang dulu terminalnya. Terminalnya ini agak lucu, jadi serong gitu, agak miring. Kita pasang sesuai gambar aja. Jadi nanti switchnya itu di bagian belakang. Nah, ini udah ada switchnya, jadi tinggal pasang aja, tinggal pasang terminal. Nanti teman-teman udah bisa langsung pasang baterai, terus bisa dijalanin. Nah, kalau sudah kepasang, kita sesuaikan sama, ini kurang satu nih, bagian yang ada switchnya, kita tinggal tempel aja. Oke, kalau sudah terpasang, nah yang ada bagian switchnya itu nanti berada di posisi depan atau bagian depan ya.
Jadi kita tinggal pasang baterai aja, tes dulu. Kita pasang penutup baterai biar nanti nggak lepas-lepas. Dan kalau sudah terpasang semua ini kita bisa coba jalanin ya. Oke, udah jalan ya. Udah bisa udah bisa bergerak motornya dan menggerakkan roda-rodanya. Oke, lanjut kita ke pemasangan parts lainnya. Ini ada kayak apa ya, kalau di mobil itu mungkin knalpot ya. Dan 4 parts spesial. Ini parts yang nanti akan kita pasang di bagian luar atau bagian kanan dan kiri velg. Nah, gunanya buat apa? Ini nanti buat stabilizer. Jadi biar Tamiya-nya itu kalau miring itu bisa ketahan. Dan kalau saya baca-baca, salah satu fitur dari Tamiya ini itu nggak bisa jatuh ya. Jadi kayak dia tetap bisa jalan terus dalam kondisi miring. Nah, salah satunya karena dia punya stabilizer yang dipasang di velg. Dan selanjutnya kita pasang bodi. Bodinya ini tinggal pasang aja, nanti tinggal ditaruh di bagian atas. Terus kita akan dapat pengunci di bagian kanan dan kiri. Ini saya lepas dulu. Oh ya, ini ada satu parts lagi yang harus kita rangkai. Ini di bagian ekor ya nanti ya. Ini penguncinya. Terus ini yang saya pegang sekarang adalah bagian ekor. Jadi bagian ekornya itu terdapat 2 parts. Nanti kita tinggal pasang aja. Terus tinggal kita letakkan di bagian belakang. Gunanya ini biar nanti ketika ngelewatin tanjakan dia itu bisa jalan. Nah, itu kayak gini nih. Gunanya ekornya itu buat kayak apa ya, penahan ya. Terus ada bagian bodi lain yang ada di runner. Kita dapat lampu atau ini kayak lampu sorot ya, kalau mobil-mobil gede itu ditaruh di bagian atas. Terus ada satu parts yang ini sebetulnya saya nggak tahu harus dipasang di mana. Kayaknya sih dia nggak ada di mana. Di tutorialnya ini nggak ada. Jadi kayaknya ini parts untuk apa namanya, Tamiya Bigfoot yang lain. Jadi dia kayak ini ya, kayak body supportnya kalau mobil-mobil apa, Jeep itu yang bagian belakang, di bagian baknya itu kan ada kayak body support tuh, yang sasis support bentuknya kayak apa namanya, kayak palang-palang besi. Nah, ini saya coba pasang di bagian body, kayak nggak ada ininya, nggak ada tempatnya. Tapi kalau apa namanya, body support ini dipasangin, nah ini dipasangin lampu ini kok bisa. Jadi kayaknya memang di parts Tamiya lain ya, jadi optional parts itu bisa dipasang sebagai body support terus dikasih lampu juga. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi kita pasang lampu aja di bagian atas atau lampu sorot, terus yang sasis support atau support untuk kerangka tadi nggak kita pasang ya. Itu ada sisa 2 parts. Dan kita kunci di bagian kanan dan kiri bodi. Jadi tinggal klik aja di bagian bodi yang nempel sama sasis di bagian kanan dan kiri. Penampakannya seperti ini, udah ganteng banget. Ini bagus banget kalau misalnya di ini ya, terus nanti dikasih warna kayak mobilnya Scooby-Doo itu yang hijau Tosca atau biru ya, Tosca atau biru, misteri mesin itu. Harusnya sih bagus banget ya, tapi saya nggak tahu nih mau dicat atau gimana. Ini nggak saya pasang stiker dulu.
Dan bakal kita coba untuk run test di track Tamiya yang kita punya. Nah, tapi untuk masuk ke track itu penahan di velg harus kita lepas dulu ya, karena nggak muat untuk masuk. Jadi kita langsung nyalain terus kita tes jalan. Oke, jadi ya lucu banget ya. Jadi ini mobilnya itu nggak bisa ngelewatin IC yang bagian bawah karena dia tertubruk sama bagian IC yang di atas itu. Jadi kalau biasanya Tamiya itu perlu ground clearance, ini kayaknya di bagian atasnya itu nggak nggak tembus batas atas. Jadi kalau mirip truk kalau mau masuk kampung itu kan ada batas ketinggian misalnya 2 meter, ini kayaknya nggak bisa ngelewatin gapura, ini nggak bisa ngelewatin bawahnya IC. Nah, karena Tamiya ini kayaknya nggak bisa jalan di track, kita coba di lantai aja. Mungkin agak jauh ya karena pengambilan saya agak jauh. Nah, ini kita coba jalan kayak atraksi yang dipakai cuma roda belakangnya aja. Jadi emang kayaknya sih Tamiya ini nggak buat di track, jadi untuk mainan-mainan aja kayak gini, atraksi-atraksi atau miring-miring gitu jalannya. Terus ya ini kayaknya emang bukan buat balapan sih, buat anak kecil koleksi aja sebenarnya, atau buat mainan-mainan aja. Sepertinya kita butuh obstacle ya, atau butuh penghalang. Saya coba cari dulu kayu mungkin buat bisa dinaikin sama Tamiyanya. Nah, saya coba siapin ini ya, kayu sama triplek terus dimiringin. Kita coba jalannya seperti apa. Nah, emang cara kerjanya Tamiya ini atau cara mainnya ini kayak gini. Jadi emang dikasih obstacle kayak gunungan gitu, nanti dia bisa ngelewatin. Nah, ini ngelewatin kayu kecil itu dia bisa langsung lewat aja. Jadi ya kayak Bigfoot, ya emang kayak Bigfoot. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Kalau teman-teman punya request atau saran, kita perlu unboxing atau run test Tamiya kit yang seri apa, nanti bisa ditulis di kolom komentar aja. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.